Internasionalisasi RMB bukan untuk menggantikan hegemoni dolar, tetapi untuk memperoleh 20% pangsa mata uang dunia. Jika kurang dari 20%, sulit untuk menjamin keamanan ekspor dan impor China. Sebaliknya, jika lebih tinggi dari 20%, segala bisnis industri China akan terpukul nantinya. Yang patah tumbuh, yang hilang berganti. Apa yang tercerminkan dalam lirik Banda Nera ini juga sedang terjadi dalam panggung geopolitik internasional saat ini. Pasalnya, ketika kekuatan dan pengaruh Amerika Serikat di dunia terus melemah, muncul kekuatan baru yang dianggap bisa menjadi penantang, yakni China. Karena dedolarisasi semakin menggila hari ini, Amerika Serikat telah menjadi musuh utama dunia. Konflik Rusia-Ukraina telah memberikan dampak yang sangat besar ke dolar Amerika Serikat. Tindakan brutal Amerika Serikat menjarah aset Rusia di Amerika telah membuat ketakutan bagi dunia. Akibatnya, pengurangan penggunaan dolar di pasar semakin marak terjadi. Sebenarnya, dedolarisasi sudah dimulai sejak awal 2000-an oleh tetangga terdekat Amerika Serikat seperti Peru, Bolivia, Paraguay, hingga Argentina. Brasil dan China pada akhir Maret 2023 juga membuat kesepakatan untuk membuang dolar dalam transaksi perdagangan mereka. Pertemuan resmi para menteri keuangan ASEAN dan gubernur Bank Sentral yang diadakan di Indonesia pada akhir Maret lalu mendiskusikan bagaimana mengurangi ketergantungan pada dolar, euro, yen, dan pound sterling untuk pindah ke penyelesaian dalam mata uang lokal. Dari banyak negara tersebut, China tentunya yang menjadi sorotan utama. Maklum saja, sebagai negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia, China memiliki pengaruh terbesar di sektor perdagangan. China merupakan eksportir terbesar di dunia. Berdasarkan data International Trade Center pada tahun 2022, nilainya telah mencapai 3,6 triliun dolar. Nilai tersebut jauh di atas Amerika Serikat sebesar 2,1 triliun dolar. China akan terus mengimpor minyak mentah dalam jumlah besar dari negara-negara Arab, memperbanyak impor LNG, memperkuat kerjasama pengembangan hulu minyak dan gas, layanan teknik, penyimpanan, transportasi, dan penyulingan, serta memanfaatkan sepenuhnya Shanghai Petroleum and National Gas Exchange sebagai platform settlement perdagangan minyak dan gas menggunakan yuan, kata Presiden Xi saat kunjungan ke negara-negara Teluk pada bulan Desember 2022 lalu. Memang sangatlah jarang begitu banyak negara melancarkan serangan menghilangkan penggunaan dolar dalam waktu sesingkat itu. Mengapa negara-negara di dunia mempercepat proses dedolarisasi? Pertama, Amerika Serikat telah menyalahgunakan hegemoni dolar dengan sering menjatuhkan sanksi kepada negara yang tidak disukainya, sehingga merusak kredibilitas sistem keuangan Amerika Serikat. Hal ini terlihat jelas dari tindakan brutal Amerika Serikat dengan tanpa malu-malu menyita 300 miliar dolar aset dari Bank Sentral Rusia. Jadi pertanyaannya, negara mana yang dapat menjamin aset dolarnya tidak akan dibekukan atau disita Amerika Serikat suatu hari? Jika Amerika Serikat mencampuri urusan dalam negeri Anda dan Anda berani mengkritiknya, apakah Anda dapat menjamin Anda tidak akan dikenai sanksi oleh Amerika Serikat? Jika Amerika Serikat mengharuskan Anda membuka pasar sepenuhnya untuknya, apakah Anda dapat menjamin tidak akan diserang dan dikenai sanksi oleh Amerika Serikat jika Anda tidak menurutinya? Ataupun jika sebuah perusahaan Amerika tidak mematuhi undang-undang negara Anda, kemudian Anda menghukumnya, apakah Anda tidak takut didiskreditkan dan dikenakan sanksi oleh Amerika Serikat? Alasan kedua, The Fed mencetak dolar sesuka hatinya, menyebabkan kekacauan keuangan dan inflasi ekonomi yang sangat parah bagi semua negara di dunia. Karena dunia menganggap dolar Amerika Serikat sebagai mata uang internasional, The Fed telah memposisikan dirinya bukan hanya Bank Sentral Amerika Serikat, tetapi juga Bank Sentral Dunia. Dengan kata lain, kebijakan moneter The Fed seharusnya tidak hanya mempertimbangkan keadaan ekonomi domestik Amerika Serikat, tetapi juga ekonomi dunia. Misalkan, inflasi ekonomi Amerika Serikat sangat parah sekarang ini, sehingga perlu memangkas suku bunga atau mencetak dolar untuk merangsang ekonominya.
Namun, negara-negara di dunia memperoleh manfaat dengan sangat baik menggunakan dolar untuk perdagangan. Jadi, berharap The Fed dapat mengendalikan kebijakan moneternya. Artinya, sebagai bank sentral dunia, The Fed tidak boleh hanya mempertimbangkan kepentingan Amerika Serikat sendiri dengan mengorbankan negara lainnya. Boleh dikatakan, sebelum krisis keuangan pada tahun 2008, kebijakan moneter The Fed secara umum sangatlah baik, dan perekonomian dunia berkembang sangat pesat dengan bantuan dolar Amerika Serikat. Karena selama krisis finansial 2008, The Fed masih dapat menahan diri, tidak mencetak dolar semaunya dengan memohon bantuan China untuk membeli triliunan obligasi utang negara Amerika Serikat. Sebagai mata uang internasional, dolar Amerika Serikat harus memiliki tanggung jawab untuk melestarikan nilai dolarnya. Jika tidak, siapa yang berani menyimpan dolar dalam jumlah besar di dunia? Menurut prinsip normal, dolar yang terdepresiasi sebesar 2-3% setiap tahun merupakan kisaran yang dapat diterima. Tetapi, coba Anda lihat dolar sekarang. Tingkat depresiasi telah mencapai lebih dari 5%, bahkan sampai 9% pada titik tertingginya. Artinya, tabungan 1 juta dolar Anda menjadi 910.000 dolar setahun kemudian. Jadi, siapa yang dapat tahan? Just FYI, keuntungan tahunan rata-rata sebuah bisnis adalah sekitar 5%, menyebabkan pendapatan yang diperoleh tidak cukup untuk terdepresiasi. Dalam hal ini, siapa yang bersedia menyimpan cadangan dolar Amerika Serikat lagi? Seperti diketahui, China adalah pabrik pemrosesan dunia dengan mitra dagang terbesar lebih dari 140 negara. Negara pemegang RMB dapat langsung membeli produk China. Ekonomi China telah memasuki tahap pembangunan berkualitas tinggi, di mana harga dan tingkat depresiasi relatif terkendali dengan baik. China juga telah membentuk sistem pembayaran dan penyelesaian lintas batas RMB dan mendirikan berbagai pasar berjangka atau futures market. Alhasilnya, banyak negara secara otomatis akan mempertimbangkan RMB sebagai penyelesaian ataupun perantara perdagangan mereka dengan China atau negara lain. Lain halnya dengan Amerika Serikat sekarang ini. Berapa banyak musuhnya di dunia? Berapa banyak negara yang telah menderita akibat sanksi Amerika Serikat? China, Rusia, Iran, Irak, Korea Utara, Suriah, Libya, Myanmar, Venezuela, Kuba, dan banyak lagi. China menganjurkan kerjasama saling menguntungkan dan komunitas dengan kemakmuran bersama, tidak bermusuhan atau mencampuri urusan dalam negeri negara lain atau merampok negara lain. China juga tidak pernah menyertakan persyaratan politik apapun saat mereka berbisnis dengan negara lain. Sehingga ada lelucon yang sangat terkenal di dunia, yaitu war, the only thing not made in China, atau perang adalah satu-satunya produk bukan made in China. Sebaliknya, Amerika Serikat hanya menyalakan api peperangan dan menciptakan kekacauan di mana-mana. Berkat perjodohan China, perseteruan antara Arab Saudi dan Iran berubah menjadi akur kembali. China selalu menyerukan perdamaian untuk konflik Rusia-Ukraina, menjual komoditas dan infrastruktur yang bermanfaat bagi umat manusia. Akan tetapi, Amerika Serikat terus berprovokasi, mengirim senjata sambil menghimbau Ukraina untuk terus berperang walau sampai tersisa satu rakyat Ukraina. Sampai di sini, Anda pasti telah memahami mengapa internasionalisasi RMB tidak dapat terbendung lagi. China tidak akan mengikuti jalan lama hegemoni dolar, karena orang Tiongkok selalu percaya untuk menjadi kaya harus melalui kerja keras, bukannya dengan merampok seperti Amerika Serikat. Mungkin ada netizen bertanya, mengapa industri Amerika Serikat melemah dan dikosongkan? Jawabannya, karena hegemoni dolar. Intinya adalah, demi mempertahankan hegemoni dolarnya, Amerika Serikat harus mengimpor barang dalam jumlah besar-besaran ke negaranya. Jika tidak, dari mana negara lain akan mendapatkan dolar? Oleh karena itu, Amerika Serikat harus mempertahankan defisit perdagangan yang sangat besar dengan semua negara di dunia. Coba Anda pikirkan, industri apalagi yang ada di Amerika Serikat saat ini? Jawabannya, hanya tersisa industri servis keuangan yang sangat maju dan industri teknologi chip yang tidak mudah disaingi oleh negara-negara lain.
Tetapi, apakah industri itu dapat diakses oleh orang biasa seperti Anda dan saya? Artinya, sebagian besar dari kita mungkin hanya bisa bekerja sebagai kasir di supermarket, atau mengandalkan tunjangan pengangguran dari pemerintah, atau mengandalkan obat-obatan untuk membius diri sendiri, atau merampok sama seperti Amerika Serikat hari ini. China tidak pernah menginginkan RMB menjadi mata uang hegemonik seperti dolar Amerika Serikat. Lantas, apa tujuan dan pentingnya internasionalisasi RMB? Apa standarnya? Tujuan internasionalisasi RMB seperti yang ditekankan Bank Sentral China adalah ketika China berdagang dengan negara lain, China tidak akan ditekan atau dikenakan sanksi oleh Amerika Serikat ketika ada konflik kepentingan dengan paman Sam dan sebagainya. Pakar Financial China menekankan standar internasionalisasi RMB adalah RMB menyumbang sekitar 20% dari mata uang internasional. Karena jika kurang dari 20%, sulit untuk menjamin keamanan impor dan ekspor China. Atau sebaliknya, jika lebih tinggi dari 20%, semua industri China akan terpukul nantinya. Singkatnya, internasionalisasi RMB tidak dimaksudkan untuk menggantikan hegemoni dolar Amerika Serikat atau euro untuk menjarah negara lain secara finansial, melainkan hanya ingin melindungi diri mereka sendiri. Selama RMB dapat mencapai pangsa 20% mata uang internasional, maka hegemoni dolar Amerika Serikat akan lenyap secara alami. Dengan pangsa RMB tersebut, jika Amerika Serikat berani mencetak uang dalam skala besar, maka setiap negara akan menjual dolar yang membuat Amerika Serikat tidak berani mencetak uang sesuka hatinya. Dengan pangsa RMB tersebut, jika Amerika Serikat memberikan sanksi kepada suatu negara sesuka hati, maka negara lain tidak akan lagi menggunakan sistem pembayaran dan penyelesaian lintas batas Amerika Serikat, tetapi menggunakan sistem China yang membuat Amerika Serikat tidak lagi berani memberikan sanksi kepada negara lain semaunya. Dengan pangsa RMB tersebut, jika The Fed berani menaikkan suku bunga untuk menjarah aset negara lain, maka setiap negara dapat membuang dolar menggunakan RMB yang mengakibatkan Amerika Serikat tidak lagi dapat merampok siapapun secara finansial. Kesimpulannya, internasionalisasi RMB bukan untuk menggantikan hegemoni dolar Amerika Serikat, tetapi untuk melindungi diri sendiri, memecahkan dan menyeimbangkan dominasi dolar Amerika Serikat. Internasionalisasi RMB tidak hanya bermanfaat bagi China, tetapi juga sangat bermanfaat bagi dunia. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!